dan di BAP di dalam BAP itu menyebutkan bahwa ya ini Pak, ini Peggy Pak, ini pelakunya. Dan kalau dibilang bahwa alat bukti kurang, ini sedikit saya buka sedikit lah. Sebenarnya saya nggak pengen membuka masalah kayak gini karena lebih cenderung ke pengadilan sebenarnya. Ini contohnya. Ini adalah foto Peggy tahun 2016. Oke. Ini yang diambil penyidik ketika penggerbekan di sana, difoto dan ditunjukkan sama pelaku, dan di BAP di dalam BAP itu menyebutkan bahwa ya ini Pak, ini Peggy Pak, ini pelakunya. Ini sebagai contoh bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Oke. Dan prosesnya sangat panjang. Dari mulai siapa sih yang punya nama Peggy di dalam browsing ataupun dalam hasil penyelidikan Polri. Ada 17 atau 19 nama. Satu persatu dikupas, satu persatu didalamin, satu persatu dijadikan alat bukti. Sampai akhirnya ketemulah ini di satu tempat di Kabupaten Bandung, di mana, mohon maaf Bu, bapaknya Peggy itu memperkenalkan Peggy di tempat kosnya dia, bukan sebagai Peggy, tapi sebagai Robi, yang dibilang adalah keponakan dia. BAP juga udah kita ambil. Tanda kutip, tanda tanya. Kalau emang itu anaknya, kalau emang itu tidak ada masalah, kenapa harus pakai nama yang lain? Sekarang baru dibilang itu anak saya tidak bersalah. Boleh. Tapi yang jelas bahwa penyidik akan berhati-hati dan penyidik sangat concern untuk masalah hal ini. Apalagi Bapak Kapolri sering menyampaikan kepada kami, kepada seluruh jajaran, polisi tidak anti kritik. Polisi sangat transparan dan terbuka untuk informasi apapun. Sebagai bukti bahwa dalam rangka kasus Peggy ini pun polisi membuka hotline masyarakat ya kepada masyarakat. Alhamdulillah sudah ada 180 lebih, ada masukan, ada saran, ada banyak hal yang bisa kita dalamin untuk bisa kita ungkap bagaimana kasus ini yang sebenarnya supaya terang benderang, bukan berdasarkan opini. Bukan berdasarkan persepsi, tapi alat buktilah nanti yang akan melihat. Dan itu di persidangan. Dan tentu saja untuk konsumsi penyidikan. Sebenarnya apa yang terjadi sih, refleksi internal dari kepolisian itu? Jadi senternya ke saya sekarang berarti ya? Oh iya, silakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya kami sangat terbuka untuk bisa mendapatkan informasi apapun dalam rangka untuk memperterang tindak pidana yang terjadi. Masukan-masukan dan saran itu menjadi sesuatu kritik yang membangun buat Polri. Kami yakin dan percaya kami belum sempurna. Tetapi kami akan berusaha yang semaksimal mungkin. Makanya tadi kita buka dalam bentuk hotline. Kalau memang ada hal-hal tertentu yang sudah ada yang sesuai. Masuk hotline, banyak? Banyak, 180 lebih. 180 lebih? Iya, gitu. Berupa saran, masukan dan sebagainya. Tadi saya sampaikan di awal. Jadi kalau seandainya memang tidak sesuai ataupun mungkin tidak menjawab pun bagi saksi ataupun bagi tersangka boleh. Menolak juga boleh. Mencabut juga boleh. Asal ada alasannya ya? Iya, silakan saja. Itu kan menjadi bagian dari pembuktian. Yang jelas bahwa sebagai garis besar kasus ini tadinya dilaporkan kan laka lantas. Kecelakaan lalu lintas, kemudian tim dari kepolisian datang ke TKP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.